Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-46, dengan judul Dua Pil Kualitas Terbaik. Langsung ke dalam alurnya. Orang biasa akan membeku dalam ketakutan seolah-olah mereka dikurung oleh rantai jika mereka melihat harimau dengan aura pembunuh mendekati mereka dengan cara yang begitu mengesankan. Apalagi Elder Su yang jauh lebih berbahaya ini yang tampak seperti dia bisa melancarkan serangan kapan saja. Tetapi Lin Ming masih belum mengungkapkan sedikit pun ketakutan atau ketakutan di wajahnya, meskipun kekuatan Penatua Su melampaui dia ratusan, jika tidak ribuan kali. Lin Ming telah melihat orang bijak dan raja terbang dalam mimpi Magic Cube. Para tetua kuno ini telah membelah lautan dan menghancurkan gunung, dibandingkan dengan para pejuang ini, Penatua Su hanyalah seekor semut di bawah sepatu bot mereka. Selain itu, jika Lin Ming bertindak seperti semut yang menakutkan, lalu bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk mengejar puncak jalur seniman bela diri? Melihat cara memaksakan dan niat membunuhnya gagal menindas Lin Ming, Penatua Su menjadi agak marah. Sebelum dia bisa melangkah maju lagi, sebuah bayangan muncul, dan seorang pria melewati Penatua Su seperti hantu entah dari mana. Su Fengyuan, apakah kamu berencana untuk bergerak dan menindas seorang junior kecil? Heh, itu benar-benar aura superior dari master sejati. Sebagai musuh Penatua Su, Sun Sifan tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia suka, dan dia sudah tiba di depan tubuh Lin Ming. Dengan Penatua berdiri di depannya, Lin Ming merasakan tekanan besar padanya diangkat. Dari titik ketika Wang Yanfeng telah menggunakan keterampilan bela diri superiornya untuk menyerang Lin Ming, hingga perubahan keberuntungan yang tiba-tiba, dan ketika Lin Ming telah melukai Wang Yanfeng dengan parah dan kemudian kedua tetua itu muncul di atas panggung, kenyataannya adalah bahwa itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di bawah panggung, para kandidat dan tamu lain yang mengelilingi mereka sudah bereaksi, dan suara mereka memenuhi seluruh obrolan. Lin Ming ini, dia telah mengalami metamorfosis lengkap. Namun dia berhasil secara bersamaan menyinggung Wang Yanfeng dan Elder Su, hari-hari masa depannya tidak akan berlalu dengan damai. Mayoritas dari mereka yang hadir berasal dari latar belakang yang sederhana, jadi mereka memiliki beberapa poin simpati dan belas kasih untuk Lin Ming. Bagaimanapun, keluarga mereka semua serupa, dan beberapa di antaranya adalah bakat generasi mereka. Namun berapa banyak dari mereka yang menderita kerugian ketika berhadapan dengan junior keluarga bangsawan yang memiliki lebih banyak sumber daya di belakang mereka. Melihat Sun Sifan membela Lin Ming, Penatua Su mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia memberi isyarat kepada Wang Yanfeng yang terluka parah untuk mengikutinya keluar dari panggung. Tetapi pada saat ini, Lin Ming berkata, "Elder Su, mohon tunggu sebentar." Penatua Su mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming ini akan punya nyali untuk memanggilnya. Kandidat normal manapun yang melihat sesepuh Hautian dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan tunduk dan pemalu, tetapi Lin Ming ini benar-benar memaksa dirinya untuk memanggilnya. Betapa bodohnya dia. Dia dengan dingin berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Sebelum saya dan Wang Yanfeng setuju untuk berduel, kami bertaruh. Jika saya menang, saya tidak hanya akan mempertahankan posisi kandidat tempat pertama, tetapi saya juga akan mendapatkan pil Scarlet Ular Emas yang merupakan hadiah tempat kedua. Karena Penatua Su membawa Wang Yanfeng pergi, ketika hadiah dibagikan, saya akan menerimanya sendiri." Petik 2. Lin Ming mengatakan semua hal ini sekarang, karena itu adalah masalah yang harus dibuat sangat jelas. Kalau tidak begitu Wang Yanfeng pergi, maka hadiah itu mungkin tidak akan diberikan kepadanya. Jauh dari mata semua yang hadir, tidak mungkin Wang Yanfeng akan dengan mudah mengiriminya pil Scarlet Ular Emas.
Wang Yanfeng tidak sadarkan diri sampai sekarang. Kehilangan wajah ini benar-benar membuatnya berharap dia tidak bangun. Mendengar kata-kata Lin Ming ini hampir membuatnya batuk lebih banyak darah. Seberapa berharga dan langka pil Scarlet Ular Emas. Keluarga Wang Kota Yuelu adalah keluarga aristokrat tua dengan kekayaan besar, ikatan yang dalam dengan negara, dan sejarah yang panjang dan bertingkat. Namun tidak peduli berapa banyak uang atau kekuatan yang mereka miliki, tidak mungkin mereka dapat membeli pil Scarlet Ular Emas. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Selain itu, selama bertahun-tahun Wang Yanfeng telah menggunakan banyak sumber daya keluarganya dan Dewan Tetua telah sangat kritis terhadapnya. Jika dia kehilangan pil Scarlet Ular Emas ini, bagi Wang Yanfeng ini adalah pukulan yang benar-benar mematikan. Dia pantas mati. Wang Yanfeng mengutuk dalam hatinya. Dia memelototi Lin Ming dengan kebencian terbuka di matanya. Tapi dia sudah berjanji, dan itu telah didengar oleh semua orang. Di hadapan begitu banyak orang, mustahil untuk mengingkari janji. Dia meludahkan beberapa kata di antara gigi terkatup. Pil Kirmizi Ular Emas milikmu. Saya berharap semoga sukses dan beruntung dalam mengambilnya. Saya harap tidak ada yang salah dalam penyerapan dan pembuluh darah Anda tidak meledak, mencabik-cabik Anda. Petik 2. Lin Ming mendengar ancaman telanjang dalam kata-kata Wang Yanfeng. Saya benar-benar telah menyinggung terlalu banyak orang. Sampai sekarang ada Zuyan, Wang Yigao, Wang Yanfeng, dan semua orang ini berlatar belakang aristokrat. Bahkan Zuyan dan Wang Yanfeng adalah seniman bela diri berbakat. Wang Yigao adalah masalah lain, setelah terakhir kali dia mungkin mengencingi celananya dan akan terlalu takut untuk melakukan apapun, tetapi Zuyan dan Wang Yanfeng juga akan belajar di 7 rumah bela diri yang mendalam bersamaku dan akan mencari setiap kesempatan untuk membalas dendam padaku. Tidak peduli apa, sepertinya aku tidak bisa mengakhiri semua masalah masa depan ini. Saya menyinggung banyak orang namun tidak bisa membersihkan kekacauan dengan benar, sekarang ini menjadi pertanda besar. Tetapi mereka memprovokasi saya, tidak mungkin bagi saya untuk menelan semua hinaan dan membiarkan orang lain mempermalukan saya sesuka mereka, jika tidak maka akan melemahkan hati dan semangat seni bela diri saya. Karena sudah begini, yang paling penting adalah aku meningkatkan kekuatanku sendiri secepat mungkin. Saya jelas bukan tandingan Zuyan. Bahkan Zuyan, tetapi Wang Yanfeng ini juga untungnya meremehkan saya dan saya juga meremehkannya. Saya pikir karena saya mengalahkan 2 binatang buas di lantai 5 pagoda indah sehingga saya jauh lebih kuat darinya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa kekuatannya akan meningkat begitu banyak dengan menggabungkan harta langka dan keterampilan bela diri keluarganya. Bahkan jika saya bisa melihat sirkulasi esensi sejati di pedangnya, itu belum tentu kemenangan saya. Mungkin aku juga harus pergi membeli harta karun langka. Petik 2. Lin Ming memikirkan semua hal ini. Besok dia akan secara resmi memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan kemungkinan besar bertemu Zuyan di beberapa titik. Setengah tahun yang lalu, Zuyan mengandalkan puncaknya tahap ketiga dari kultivasi transformasi tubuh untuk memasuki kediaman surgawi, yang akan dikunjungi oleh semua siswa paling berbakat. Kekuatannya kemungkinan besar memiliki spesialisasi tersendiri, Lin Ming tidak akan meremehkannya. Setelah melihat penatua Supergi, Sun Sifan menatap Lin Ming dalam-dalam, saat matanya dilacak dengan keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Dalam pertarungan itu beberapa saat yang lalu, jika Lin Ming telah menggunakan beberapa keterampilan bela diri yang luar biasa dan maha kuasa untuk mengalahkan Wang Yanfeng, maka dia tidak akan terkejut, tetapi yang dia gunakan hanyalah kepalan tangan dan kaki biasa. Tidak menggunakan apa-apa selain tubuhnya sendiri, dia telah mencapai titik yang tepat dari esensi sejati seperti ular 7 inci ke atas pedang dan mengganggu esensi sejati Wang Yanfeng.
Untuk mencapai hal ini diperlukan penilaian yang sangat tajam dan akurasi yang luar biasa. Untuk memukul pedang yang sedang digunakan dengan kecepatan seperti itu dan di tempat yang tepat tidak kalah sulitnya daripada menangkap panah yang melaju kencang di tengah penerbangan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang melatih keterampilan dasar mereka dengan cukup maka mereka akan mampu melakukan ini. Tapi bagaimana Lin Ming menemukan kelemahan dalam esensi sejati Wang Yanfeng tidak jelas. Ini hanya bisa datang dari kekuatan jiwa yang sangat tinggi dan pengalaman yang luas. Jenis pengalaman ini hanya bisa diakumulasikan selama bertahun-tahun pertempuran yang sebenarnya. Anak laki-laki ini baru berusia 15 tahun, tidak mungkin baginya untuk memiliki pengalaman seperti ini. Apakah dia bakat yang jenius? Beberapa seniman bela diri sangat jenius dalam berkelahi. Berdasarkan intuisi dan persepsi monster yang saleh, mereka akan dapat melihat celah apapun di medan perang. Keterampilan bela diri yang hebat dan menakjubkan, bagi mereka, sebenarnya akan penuh dengan lubang. Bertemu dengan seseorang seperti ini dan tidak dapat memahami bagaimana mereka tiba-tiba mendekati Anda, dengan pedang di depan wajah Anda, orang semacam ini benar-benar menakutkan. Mungkinkah Lin Ming ini juga memiliki bakat semacam ini? Agak aneh. Penatua Sun memikirkan ini dan memandang Lin Ming, kamu, ikut aku. Lin Ming menemukan bahwa Penatua Sun berjalan ke arah yang jauh dari tempat hadiah dibagikan dan dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Lin Ming, ukur bakat jiwamu denganku. Untuk mencapai lantai 5 pagoda indah dan juga mengalahkan Wang Yanfeng. Di ruangan yang tenang dengan pola lantai ubin batu biru, Zuyan berdiri di tengah, di atas pilar kayu. Dia toples, memperlihatkan otot-otot tubuh bagian atasnya yang kokoh dan kuat. Di sampingnya berdiri seorang pelayan tua kurus. Meskipun pelayan itu terlihat agak longgar, nafasnya teratur dan panjang, yang merupakan puncak dari latihan tahap ketiga dari transformasi tubuh. Pelatihan Viscera. Pelayan Zuyan dan pelayan Wang Yigao seperti langit dan bumi. Ini karena keluarga Zhu adalah kerabat kaisar dan pengaruh mereka lebih besar, dan juga karena status Zuyan di dalam keluarganya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Yigao yang tidak berguna. Meskipun Zuyan tidak hadir untuk menonton ujian Lin Ming, dia telah mengirim pelayan lamanya untuk memperhatikan situasi. Begitu kompetisi Lin Ming dan Wang Yanfeng berakhir, pelayan tua itu kembali untuk melaporkan situasinya ke Zuyan. Bajingan kecil ini, aku tidak mengira dia telah menyembunyikan begitu banyak rahasia. Bang! Wang Yanfeng meninju dan menghancurkan pilar kayu. Pilar semacam ini sangat keras, karena telah direndam dalam obat-obatan yang meningkatkan kekakuan dan kepadatan, dan beberapa kali lebih ulet dari biasanya, tetapi itu benar-benar dihancurkan oleh tinju Zuyan. Ini adalah tanda bahwa kekuatan tinju Zuyan telah mencapai tahap yang tinggi. Itu benar-benar di atas 4.000 jins. Dibandingkan dengan Ling Sen, itu hanya sedikit lebih buruk, tetapi tidak terlalu banyak. Wang Yanfeng terlalu sombong, tapi dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sejauh yang saya tahu dia sudah berlatih 9 jalan kebenaran untuk membentuk 9 rune hijau, dan dia juga memiliki keterampilan gerakan 7 langkah keputusasaan. Namun dia masih kalah dari Lin Ming. Apakah Lin Ming menggunakan semacam keterampilan bela diri? Petik 2. Pelayan tua itu berkata, Tuan muda, Lin Ming tidak menggunakan keterampilan bela diri, dia hanya menggunakan pukulan dan tendangan. Gerakannya lurus dan dasar, tidak ada gerakan mencolok yang dia gunakan. Petik 2. Apa? Lalu bagaimana mungkin dia bisa menang? Zuyan tidak percaya ini. Pelayan tua ini memiliki penglihatan yang buruk dan tidak melihat metode apa yang digunakan Lin Ming, tapi dia berhasil mematahkan 9 jalan kebenaran, si bocah Wang dan kemudian menggunakan serangkaian gerakan untuk menang.
Dia tanpa henti mengejar sampai akhir dan mengalahkan bocah Wang kecil tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk membalas. Petik 2. Dia melanggar 9 jalan kebenaran. Zuyan merasa kaget. Setiap jenis seni bela diri memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi, tetapi ini adalah rahasia mutlak yang tidak pernah diungkapkan. Lin Ming hanyalah junior dari keluarga cabang keluarga Ling. Latar belakangnya normal, tidak mungkin baginya untuk mengetahui jenis keterampilan bela diri yang layak. Bagaimana mungkin dia memiliki pengalaman untuk mengalahkan 9 jalan kebenaran? Apakah ini mimpi? Zuyan tidak dapat memahami alasannya. Kemudian, hamba tua itu berkata, "Tuan muda, hamba yang lebih tua ini juga menemukan bahwa esensi sejati Lin Ming sangat murni. Dia tidak seperti seniman bela diri biasa pada tahap kedua transformasi tubuh." Petik 2. Zuyan menjawab, "Saya telah menemukan ini. Tidak ada yang terlalu aneh tentang itu, bocah ini mungkin menemukan beberapa bahan berharga dan memakannya. Selain rajin belajar dan kerja keras serta latihan, bahkan seekor anjing gila pun bisa menunjukkan beberapa tingkat keberhasilan." Petik 2. Karena dia kebetulan bertemu, kekuatannya tiba-tiba naik ke level yang baru. Karena bakatnya awalnya adalah sampah, ini perlahan akan memudar. Kejadian seperti ini terlalu jarang, bahwa Lin Ming ini dapat menemukan keberuntungan seperti itu, bocah itu benar-benar merusak pemandangan. Zhu yang perlahan mengepalkan tangannya yang pertama. Dia tidak peduli sama sekali tentang Lin Ming, dan bahkan tidak berpikir dia memiliki kualifikasi untuk diingat olehnya. Bagaimanapun, dia 2 tahun lebih muda dan pada tingkat kultivasi yang lebih rendah. Hanya karena Lan Yunyu, Zuyan merasa Lin Ming ini sangat merusak pemandangan. Episode ke-47, dengan judul Bakat Jiwa Lin Ming. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah tes bakat jiwa, pikir Lin Ming, saat dia berdiri di depan tablet batu besar. Tablet batu ini mirip dengan yang digunakan untuk mengukur kekuatan tetapi dengan satu perubahan kecil, warnanya berbeda. Tablet batu untuk mengukur kekuatan adalah hitam obsidian tua, tapi tablet batu untuk mengukur kekuatan jiwa ini sebenarnya berwarna merah, merah tua yang agak seperti darah segar. Lin Ming adalah seorang junior dari keluarga Lin, dan memiliki bakat jiwanya dan bakat bela diri yang diukur segera setelah ia lahir, dan keduanya berada di kelas 3 menengah. Tingkat bakat ini lumayan, jika Lin Ming lahir di keluarga Lin maka dia akan layak untuk dibesarkan dan dibudidayakan, tetapi sayang sekali dia dilahirkan di keluarga cabang. Bakat jiwa kelas 3 menengah dan bakat bela diri ini tidak cukup untuk menjadikannya pengecualian yang secara langsung ditambahkan ke dalam garis keturunan langsung keluarga laki-laki. Bagi seorang anak, antara bakat jiwa dan bakat bela diri, pengembangan bakat bela diri lebih penting, karena terkait langsung dengan prestasi masa depan anak tersebut sebagai seniman bela diri. Adapun bakat jiwa, itu bisa diabaikan. Bakat semacam ini terutama terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan jiwa, seperti master prasasti, pemurni, apoteker, alkemis, dan sebagainya. Secara umum, hanya bakat jiwa yang luar biasa, seperti kelas 4 superior dari kelas 5 yang layak memiliki sejumlah besar uang yang dihabiskan oleh keluarga untuk dibesarkan menjadi master prasasti, apoteker, atau pekerjaan khusus lainnya. Bakat jiwa yang layak dan di bawahnya akan sepenuhnya diabaikan. Lin Ming tahu ini, bakat jiwa itu sama sekali tidak berguna di tahap transformasi fisik. Secara bertahap akan menjadi lebih berguna setelah seseorang mencapai Xiantian dan mulai menumbuhkan jiwa mereka. Di kerajaan Sky Fortune, mayoritas seniman dan pejuang bela diri tingkat rendah tidak akan menggunakan kekuatan jiwa mereka sama sekali. Namun beberapa dari mereka yang menerobos periode kondensasi pulsa mungkin mulai mempraktikkan prasasti. Mereka kemudian akan mempelajari rumus hukum jiwa, mulai memadatkan kekuatan jiwa mereka,
dan menjadi mampu melihat hal-hal tertentu, seperti aliran esensi sejati dalam harta dan kemudian akan dapat mendefinisikan dan memahami kelemahan mereka. Penatua Sun curiga bahwa Lin Ming adalah bakat jenius dalam kekuatan jiwa karena ini, dan membawanya ke sini untuk memeriksanya. Meskipun Anda sudah mengatakan bahwa Anda memiliki bakat jiwa yang diukur oleh keluarga Anda, saya pikir mungkin baik untuk mengukurnya lagi untuk berjaga-jaga. Hal-hal bakat jiwa semacam ini biasanya diabaikan dan seringkali hanya formalitas. Ditambah dengan fakta bahwa loh batu belum tentu akurat, mungkin ada kesalahan dalam pengukurannya. Saat Penatua Sun mengatakan ini, dia menempatkan batu esensi sejati kecil di tengah tablet batu. Meskipun terlihat agak mirip, harga batu kecil ini jauh lebih tinggi. Batu esensi sejati kecil ini sebenarnya adalah barang konsumsi yang mewah. Lin Ming meletakkan tangannya di tablet batu dan merasakan arai itu aktif dengan sekejap. Di lautan luas pikirannya, dia tiba-tiba melihat bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kaleidoskop gambar dunia, dan merasakan sensasi kesemutan di jiwa terdalamnya. Perasaan semacam ini berlanjut selama beberapa lusin napas hingga dia mendengar Elder Sun berkata, "Diukur." Lin Ming membuka matanya dan melihat. Dia melihat bahwa berkas cahaya dari pilar batu telah naik ke posisi keempat dan meluap sekitar sepertiga. Bakat kelas 4 SD. Lin Ming tampak agak lesu. Dia tahu bahwa bakat jiwanya sendiri telah diukur di kelas 3. Menengah, bagaimana itu bisa meningkat secara acak begitu banyak? Itu seperti yang dikatakan Penatua Sun. Apakah itu kesalahan ketika bakat jiwanya diukur sebelumnya? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Mungkinkah perubahan bakat ini terkait dengan Magic Cube? Apakah itu karena dia telah menelan fragmen jiwa itu, sehingga bakat jiwanya sendiri telah meningkat dari kelas 3 menengah menjadi kelas 4 SD? Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang jiwa, tetapi ada satu hal yang dia ketahui dengan jelas. Dalam keseluruhan pengetahuan Sky Spill Continent, bakat tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ini adalah fakta. Terlepas dari apakah mereka mengembangkan bakat bela diri atau bakat jiwa mereka, itu tidak akan pernah berubah lagi setelah lahir. Tidak ada materi langka di dunia yang dapat mengubah bakat seseorang. Adapun ingatan yang telah dia serap, itu juga tidak mengandung pengetahuan apapun tentang cara apapun yang memungkinkan. Tetapi karena ingatannya tidak lengkap, Lin Ming tidak berani menegaskan ini sebagai kebenaran. Mungkinkah bakat jiwanya telah diukur secara salah saat lahir? Jika menelan jiwa dapat meningkatkan tingkat bakat jiwa seseorang, maka jika para tetua yang kuat dari alam dewa mungkin melakukannya, maka semua orang akan menjadi talenta kelas 6, 7, atau 8. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tanpa sadar menelusuri dadanya sendiri di mana dia bisa merasakan Magic Cube. Setelah terakhir kali dia menelan dan menyerap fragmen jiwa, Lin Ming tidak dapat memasuki alam mimpi Magic Cube lagi. Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun, jika dia memiliki kesempatan di masa depan untuk menyerap fragmen jiwa lagi, maka dia harus mengukur bakat jiwanya untuk melihat apakah tidak ada pertumbuhan. Penatua Sun secara alami tidak mengetahui keadaan Lin Ming ini, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat hasil tablet batu. Bakat kelas 4 utama ini membuatnya merasa tidak puas. Dia awalnya memiliki sedikit harapan bahwa Lin Ming adalah seorang jenius bakat kekuatan jiwa yang langka, seperti kelas 5, atau bahkan kelas 6 legendaris. Jika itu masalahnya maka Lin Ming akan dikirim untuk mempelajari prasasti, alkimia, dan tidak ada upaya atau sumber daya yang akan dilakukan untuk membesarkannya. Ketika saat itu tiba, maka 7 rumah bela diri yang mendalam akan dapat membesarkan dan mengolah Qin Xing Xuan dan Lin Ming, 2 bakat jiwa bela diri yang jenius, dan 7 rumah bela diri yang mendalam mereka akan mendapatkan penghargaan dan pujian dari sekte utama.
Mereka bahkan mungkin memiliki harapan untuk mendapatkan obat-obatan atau ramuan yang berharga. Tapi sekarang harapan kecil itu pupus. Elder Sun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan dengan satu nafas kecil. Dia berkata kepada Lin Ming, "Ayo, saya akan membimbing Anda untuk menerima hadiah Anda. Ini adalah pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas." Ketika dia kembali ke rumahnya di 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming melihat 2 pil di dalam kotak di atas meja. Suasana hatinya sangat bersemangat. Panen kali ini terlalu besar. Dari 2 pil ini, satu diolah dari sumsum naga emas merah dan yang lainnya dengan kantong empedu berumur ratusan tahun dari ular merah kirmizi. Naga emas merah tua adalah binatang buas kelas 4. Bahkan seorang ahli Hautian tidak akan menjadi tandingannya. Adapun ular kirmizi berusia 100 tahun, meskipun itu adalah binatang buas tingkat ketiga, ia hidup di puncak binatang buas tingkat 3 dan juga sangat langka dan karenanya sangat langka. Kedua pil berharga ini adalah benda yang tidak memiliki harga pasar, mereka tidak bisa dibeli secara keseluruhan di kerajaan Sky Fortune. Bahkan keluarga kerajaan akan terkejut dan tersentuh oleh ini. Jika aku meminum 2 pil ini, maka kekuatanku akan meningkat pesat, tapi, meminum pil yang begitu berharga seperti ini secara langsung terlalu banyak pemborosan. Kenangan sesepuh tidak hanya memiliki teknik prasasti untuk meningkatkan kekuatan harta, tetapi juga untuk meningkatkan efek pil. Dia telah mempelajarinya dan mempelajari simbol prasasti untuk menggandakan efek pil. Dia hanya perlu mengoleskannya ke pil dan kemudian meminumnya. Alam para dewa memiliki warisan dan warisan yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah itu transformasi tubuh, keterampilan seni bela diri atau senjata, setiap keterampilan dan susunan telah dikembangkan ke puncak kemungkinan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan apapun atau siapapun di seluruh benua langit tumpahan, dan teknik prasasti juga sama. Teknik prasasti di alam dewa dibagi menjadi 4 kategori umum: prasasti benda, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa. Prasasti objek ditempatkan di atas harta karun langka, itu yang paling sederhana dan jelas. Prasasti obat adalah prasasti untuk pil, eliksir, dan obat lain, itu akan meningkatkan efeknya atau menghilangkan efek sampingnya. Prasasti tubuh merupakan prasasti yang ditempelkan pada tubuh. Untuk menggunakannya, dibutuhkan pengetahuan dan pencapaian mutlak dalam prasasti, dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan latihan seorang seniman bela diri, dan bahkan kecakapan tempur mereka. Prasasti jiwa adalah prasasti jiwa. Teknik-teknik ini termasuk dalam batas tertinggi absolut dan alam puncak teknik prasasti. Bahkan kenangan prasasti jiwa sesepuh itu kosong, mungkin mereka tidak lengkap, atau mungkin dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Teknik prasasti Sky Fortune Kingdom terbatas pada prasasti objek. Jumlah master prasasti yang luar biasa tidak pernah terlalu memikirkan gagasan bahwa prasasti juga dapat digunakan di tempat lain. Dengan keterampilan Lin Ming saat ini, tidak perlu baginya untuk berpikir tentang prasasti tubuh atau prasasti jiwa, apalagi mencobanya. Prasasti obat mungkin dimungkinkan dengan lebih banyak studi, tetapi pertama-tama Lin Ming telah sibuk akhir-akhir ini dengan kultivasi seni bela dirinya, dan dengan demikian tidak punya cukup waktu untuk berlatih, dan kedua, Lin Ming tidak punya cukup uang untuk membeli bahan jadi dia telah menyimpan ide itu untuk referensi di masa mendatang. Tapi sekarang dia berhasil mendapatkan pil Crimson Gold Dragon Marrow dan Golden Snake Scarlet Pill. Kedua pil ini adalah obat ajaib, jika dia bisa dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik prasastinya maka dia akan dapat meningkatkan kemanjurannya. Tiba-tiba Lin Ming mendengar ketukan di pintunya terdengar seperti petir. Jika bukan karena fakta bahwa kualitas pintu 7 mendalam rumah bela diri sangat baik, Lin Ming menduga bahwa itu bahkan mungkin dihancurkan. Episode ke-48, dengan judul
Ujian induk prasasti. Langsung ke dalam alurnya. Saudara Lin, cepat buka pintunya. Lin Ming tersenyum saat mendengar suara ini. Itu adalah Lin Xiaodong. Sialan, kakak Lin adalah idola hidupku. Bung, tempat pertama. Kamu luar biasa. Petik 2. Lin Xiaodong tidak dapat pergi ke persidangan kedua, oleh karena itu dia tidak tahu situasi seperti apa Lin Ming, dan baru saja mengetahui kabar baik. Saya bisa menunjukkan beberapa hasil yang baik kemarin, dan kemajuan saya baru-baru ini cukup baik, jadi saya bisa meraih tempat pertama. Petik 2. Ayo jalan, kita saudara akan minum. Memem, ide bagus. Tapi sekarang saya tidak punya waktu untuk makan, kita harus membeli beberapa barang dulu. Petik 2. Lin Ming mengeluarkan selembar kertas dan mulai menuliskan bahan yang dia butuhkan untuk simbol prasasti obat. Ada sejumlah besar dan berbagai jenis simbol prasasti, tetapi Lin Ming telah memutuskan yang paling sederhana, bernama simbol penyembuhan roh rendah. Jenis simbol obat ini hanya dapat digunakan pada pil kelas bawah. Di mata tetua kuno, pil sumsum naga emas merah dan pil scarlet ular emas yang tidak dapat dibeli dimanapun di seluruh kerajaan Sky Fortune hanya dapat dianggap sebagai pil kelas rendah. Dengan kemampuan Lin Ming saat ini, bahkan menggambar, simbol penyembuhan roh rendah ini sudah mencapai batasnya. Di luar itu, banyak bahan yang dibutuhkan untuk simbol obat berkualitas lebih tinggi, Lin Ming belum pernah mendengarnya sama sekali. Bahkan, simbol penyembuhan roh inferior ini memiliki banyak bahan yang sangat langka. Meskipun Lin Xiaodong tidak tahu banyak tentang teknik prasasti, begitu dia melihat Lin Ming menulis seluruh halaman materi, dia dapat mengenali beberapa dari mereka, misalnya, darah binatang buas kelas 4. Saudara Lin, kamu ingin membeli darah binatang buas kelas 4. Seolah-olah harus diketahui bahwa naga emas merah juga merupakan binatang buas tingkat 4. Binatang buas tingkat 4 setidaknya sama dengan Master Hautian. Meskipun darah binatang buas yang langka tidak dapat dibeli di kerajaan Sky Fortune, itu akan dijual dengan harga yang sangat luar biasa. Barang semacam ini hanya akan dikirim dari luar negeri, bahkan 1 atau 2 botol bisa menjadi 1000 tael emas. Lin Ming terus menulis, dan meningkatnya jumlah materi membuat Lin Xiaodong merasa semakin takut dan khawatir. Dia akhirnya tidak tahan dan bertanya, "Saudara Lin, apakah kamu punya uang sebanyak itu?" Lin Ming mengangguk. Tuan Mui memberi saya 15.000 tael emas dalam bentuk uang kertas beberapa hari yang lalu. Itu adalah pembayaran awal untuk prasasti, rune luar biasa, di masa depan. Saya hanya perlu mengirimkannya nanti. 15.000. Surga. Lin Xiaodong menelan ludahnya. Terakhir kali adalah 9.000 tael emas, kali ini 15.000. Dia tiba-tiba merasa mati rasa, seolah-olah emas baru saja menjadi angka. Ada satu tempat di kota Sky Fortune yang paling banyak menjual bahan prasasti. Itu bukan 100 Treasure Hall, juga bukan rumah lelang. Itu adalah asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Di dalamnya ada banyak material langka dan berharga yang tidak bisa dibeli di tempat lain, dan harganya juga sedikit lebih murah dari harga pasar. Apa? Ada tempat yang bagus. Lin Xiaodong merasa ini tidak terbayangkan, bahkan setelah mendengarnya langsung dari bibir Lin Ming. Ini tidak mungkin, kecuali orang yang bertanggung jawab atas Serikat Pekerja Asosiasi Prasasti Gila. Jika saya yang bertanggung jawab, saya pasti akan menaikkan harga. Petik 2. Lin Ming mengangkat bahu, ini yang saya dengar. Mereka menghabiskan beberapa waktu mengunjungi beberapa toko kelas atas dan juga balai lelang resmi, tetapi benar-benar tidak menemukan bahan langka yang mereka butuhkan di sana. Kalau begitu kurasa kita pergi ke Asosiasi Prasasti. Sepertinya itu satu-satunya rencana yang tersisa.
Lin Ming curiga bahwa berbelanja yang asosiasi prasasti membutuhkan status tinggi seorang master prasasti. Sampai kekuatan dan kultivasinya telah mencapai tingkat teknik prasasti, Lin Ming tidak ingin mengungkapkan keberadaan keahliannya di prasasti. Ini mungkin menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri dan bahkan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Meskipun dia memiliki perlindungan Muyi, Lin Ming tidak ingin terlalu mengganggunya. Saya tidak hanya memerlukan sertifikat master prasasti, tetapi saya juga memerlukan poin kontribusi untuk membeli item apapun. Setelah Lin Ming tiba di asosiasi prasasti, dia bertanya kepada seorang kakak perempuan di sana tentang cara membeli bahan langka dan berharga, dan telah menerima jawaban semacam ini. Aku tahu itu. Tidak mungkin ada penawaran bagus seperti itu. Lin Xiaodong menyilangkan lengannya dengan puas. Ini normal. Apa poin kontribusi itu? Lin Ming bertanya. Sepertinya tuanmu bukan master prasasti kerajaan Sky Fortune, kata kakak perempuan yang mengelola meja resepsionis, saat dia berpikir bahwa Lin Ming ada di sini untuk membeli bahan untuk tuannya. Poin kontribusi berasal dari kontribusi yang dibuat oleh master prasasti yang dicatat di kantor kami. Misalnya, jika mereka menyelesaikan beberapa tugas, atau misi yang dikeluarkan asosiasi prasasti, maka Anda bisa mendapatkan beberapa poin kontribusi. Atau, Anda bisa memegang pos atau kantor seperti presiden asosiasi dan menerima beberapa poin juga. Tentu saja Anda juga bisa memberi dan memperdagangkan poin kontribusi dengan master prasasti lainnya. Ada juga beberapa cara berbeda untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika Anda ingin melihat aturan asosiasi prasasti, Anda dapat melihatnya. Asosiasi prasasti adalah organisasi yang longgar. Banyak ahli prasasti yang merupakan orang tua yang hanya tertarik pada pembelajaran dan ilmu. Mereka biasanya pertapa yang tidak banyak berhubungan dengan dunia luar dan menjalani kehidupan yang terlindung. Jika mereka tidak membuat sistem poin kontribusi, maka keberadaan asosiasi prasasti akan sangat suram, dan mungkin tidak memiliki banyak master prasasti yang akan bergabung. Bahkan jika mereka bergabung, sangat sedikit yang datang ke pasar perdagangan. Lin Ming membalik-balik aturan asosiasi prasasti. Selama dia bergabung dengan asosiasi prasasti, dia akan bisa segera mendapatkan 100 poin kontribusi. Ada juga banyak cara lain yang terdaftar untuk mendapatkan poin kontribusi, seperti menjual bahan langka dan berharga ke asosiasi prasasti. Jika ada bahan langka maka Anda akan menggunakannya, mengapa Anda menjualnya ke asosiasi prasasti? Lin Xiaodong mendengus menghina. Lin Ming berkata, kadang-kadang ada terlalu banyak bahan dan tidak bisa digunakan semuanya, dan hanya duduk-duduk saja. Dalam hal ini, lebih baik menukar sesuatu yang bermanfaat. Tetapi cara mendapatkan poin kontribusi ini tidak cocok untuk saya. Satu-satunya jalan yang mungkin tampaknya adalah menyelesaikan semacam misi. Petik 2. Lin Ming menoleh ke kakak perempuan resepsionis dan bertanya, kakak perempuan ini, kemana saya akan pergi untuk menyelesaikan misi? Untuk menemukan misi yang harus diselesaikan, Anda harus pergi ke aula misi. Tapi, Anda hanya dapat memasuki aula misi jika Anda memiliki sertifikat kualifikasi master prasasti. Jika tuanmu tertarik pada hal ini, dia secara pribadi dapat datang untuk melihatnya. Ada banyak keuntungan bergabung dengan asosiasi prasasti, kata kakak perempuan resepsionis dengan senyum yang sangat hangat. Lin Ming memikirkannya dan bertanya, apakah asosiasi prasasti merahasiakan identitas anggota? Ini pasti kemungkinan. Jika tuanmu membutuhkan privasi maka kami dapat menjamin bahwa kami dapat merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan dia. Petik 2. Itu bagus. Bagaimana ujiannya? Bisakah kamu mengajak saya untuk berpartisipasi? Petik 2. Kakak penerima tamu menatapnya dengan mata lebar.
Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, "Saya Master Prasasti." Petik 2. Kakak penerima tamu mundur selangkah dan mengukur Lin Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya, berapa umurmu?" 15. 15 tahun. Kakak resepsionis mendengar ini dan tidak bisa berkata-kata. Dia menduga bahwa anak laki-laki di depannya berada di bawah pengawasan beberapa master prasasti yang perkasa dan memiliki tingkat bakat tertentu, dan mungkin juga banyak prestasi. Tapi master prasasti berusia 15 tahun terlalu dibesar-besarkan. Dalam 80 tahun catatan kerajaan Sky Fortune ini, yang termuda baru berusia 18 tahun. Satu-satunya yang memiliki harapan untuk memecahkan rekor ini adalah Qin Xingxuan dari Bela Diri dan Wang Yuhan dari Asosiasi Prasasti. Adik kecil ini, jika kamu ingin berpartisipasi dalam ujian untuk menjadi Master Prasasti, kamu perlu menyiapkan harta dan bahan. Kakak perempuan penerima tamu hanya memiliki niat baik karena dia dengan ramah mengingatkannya. Hanya setelah membuat simbol prasasti seseorang dapat melihat kualitas dan efeknya. Secara umum, simbol prasasti master prasasti baru akan memiliki efek yang sangat buruk, dan menempatkannya di harta langka akan membuang-buang sumber daya. Asosiasi prasasti memang kaya, tetapi mereka tidak mampu memboroskan sumber daya dan bahan secara sembarangan. Oleh karena itu, pemeriksaan mengharuskan semua peserta ujian membawa harta dan bahan mereka sendiri, karena mereka tidak ingin magang prasasti setengah matang secara acak datang dan menguji keberuntungannya. Bagaimanapun, bahan untuk simbol prasasti sangat mahal. Saya tahu itu. Jika memungkinkan, saya ingin membeli harta langka yang bagus untuk pemeriksaan ini. Saya dapat mencairkan biaya pembelian. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia merogoh pakaiannya dan menarik beberapa uang kertas emas mengkilap, yang semuanya bernilai 1000 tael emas. Melihat Lin Ming dengan santai mengeluarkan begitu banyak uang kertas emas, kakak perempuan penerima tamu itu tercengang. Ini adalah jumlah emas yang bahkan tidak dimiliki oleh junior dari keluarga aristokrat. Dia melihat ke Lin Ming dan melihat bahwa dia tidak memperlakukan ini sebagai lelucon. Kakak resepsionis berkata, "Karena Anda bersikeras, silakan ikut dengan saya." Lin Ming mengikuti kakak perempuan itu dan memasuki interior Asosiasi Prasasti. Lin Xiaodong juga mengikuti. Saat mereka melewati aula, mereka melihat semua jenis simbol dan rune yang bersinar dan rumit di sepanjang dinding. Lin Xiaodong sangat senang dengan semua yang dia lihat. Dekorasi asosiasi prasasti tidak mewah, tetapi memiliki suasana yang sangat luas. Tidak ada mural atau ornamen di dinding. Sebaliknya, ada rune yang kompleks dan unik tersebar di mana-mana. Setiap rune adalah patung logam yang penuh tekstur dan tampak seperti hidup, itu memberikan perasaan yang sangat kuno dan mistis. Di sini, kakak perempuan penerima tamu membuka pintu dan menyuruh mereka masuk. Ini adalah ruang prasasti asosiasi prasasti, yang juga berfungsi sebagai ruang pemeriksaan. Terima kasih kakak perempuan. Saat Lin Ming masuk, dia melihat bahwa ruang prasasti itu panjang dan lebar sekitar 100 kaki. Ada beberapa platform batu yang tergantung di ruangan itu. Di tengahnya ada platform batu yang ditutupi dengan banyak bahan berbeda. Di atas yang satu ini adalah seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun yang sedang menggambar simbol demi simbol di udara. 10 jari ramping dan seperti giok gadis muda itu melompat dan melambai di udara. Mata berair gadis itu sepenuhnya terfokus pada setiap simbol saat dia menjiplaknya, dan perhatian penuhnya tertuju pada pekerjaannya. Dia hanya tidak memperhatikan kedatangan Lin Ming dan Lin Xiaodong. Cara dia menggambar simbol prasasti sangat terampil. Dia seperti musisi yang sangat terampil, dan setiap simbol adalah ketukan di udara yang dia tangani dengan gesit.
Di dekat gadis muda itu juga ada seorang lelaki tua. Dia duduk di belakangnya di kursi kayu besar dengan punggung bulat, tampak seperti sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tapi Lin Ming bisa melihat realitas situasi. Kekuatan jiwa lelaki yang lebih tua telah ditempatkan pada tubuh gadis itu untuk membantunya, dan setiap rune yang digambar gadis itu berada dalam genggaman lelaki tua itu. Episode ke-49, dengan judul Buddha Cerah Memetik Teratai. Langsung ke dalam alurnya. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Lin Ming berpikir dengan sedikit keterkejutan. Bahkan kekuatan jiwa Muyi lebih rendah dari orang tua ini dalam hal presisi. Muyi tentu saja adalah seseorang yang memfokuskan sebagian besar upaya hidupnya pada pengembangan jalur bela diri. Menjadi master prasasti hanyalah pekerjaan sampingan yang dia miliki. Tapi lelaki tua ini adalah master prasasti profesional. Untuk master prasasti seumur hidup sejati, berkultivasi di jalur bela diri hanyalah sarana untuk memperpanjang umur mereka dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk mempelajari misteri teknik prasasti yang tak terbatas. Orang seperti itu sungguh takjub akan pencapaian yang akan mereka capai dalam prasasti. Lin Ming berhenti menonton setelah beberapa saat dan berbalik untuk melihat Lin Xiaodong tanpa berkedip menatap gadis muda itu. Benar-benar adik Pigi. Lin Ming merasakan sakit kepala besar datang ketika dia melihat penampilan terpesona Lin Xiaodong. Dia segera menyikut Lin Xiaodong. Lin Xiaodong dikejutkan dengan rasa malu. Dia pintar tetapi memiliki pikiran yang lambat, dan menggaruk kepalanya dengan polos. Sekarang Lin Ming telah memperhatikan perubahan dalam fluktuasi kekuatan jiwa gadis muda itu, ada sedikit ketidakstabilan. Simbol prasasti yang tumpang tindih di depannya mulai bersinar dan berasap. Tiba-tiba meledak menjadi aliran cahaya warna-warni yang melesat kemana-mana. Gadis muda itu tampak lelah, dan dia berkata sambil mendesah frustasi, "Kakek, aku gagal lagi." Orang tua yang duduk dengan tenang seolah-olah sedang bermeditasi membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Yuhan, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Jika ini terus berlanjut, setelah beberapa bulan atau 1 tahun lagi, Anda akan dapat memperoleh sertifikat untuk menjadi master prasasti." Kakek di sini sebelumnya telah memperoleh ijazahnya saat berusia 18 tahun. Anda mungkin akan berusia 16, atau paling lambat 17 tahun. Gadis ini adalah jenius prasasti yang berbakat dari asosiasi prasasti, Wang Yuhan, dan lelaki tua itu adalah kakeknya, Presiden Asosiasi Prasasti, Wang Xuanji. Tapi dibandingkan dengan Qin Xingxuan, dia setengah tahun lebih muda dariku, namun teknik prasasti sama baiknya denganku. Juga dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan dalam kecepatan kemajuan pembuatan prasasti saya dan saya tidak tahu mengapa. Petik 2. Jenius dan bakat akan selalu membandingkan diri mereka satu sama lain. Wang Yuhan mengakui bahwa tidak mungkin dia bisa melewati Qin Xingxuan dalam hal kultivasi seni bela diri, tetapi tulisan adalah pekerjaan utamanya dan dia tidak ingin kalah darinya dalam hal ini. Melihat Wang Yuhan dan Wang Xuanji berbicara, kakak perempuan penerima tamu dengan hormat berjalan dan berkata, "Presiden asosiasi. Apa masalahnya?" Kakak penerima tamu ragu-ragu sebelum dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, "Pemuda ini ingin berpartisipasi dalam ujian master prasasti. Siapa namamu? Berapakah umur Anda?" Wang Xuanji bertanya. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini akan menjadi presiden asosiasi prasasti. Dalam kapasitasnya sebagai presiden asosiasi prasasti, tidak mungkin dia akan mengingini apapun dari Lin Ming. Selama dia tidak mengungkapkan pengetahuannya tentang prasasti obat atau prasasti tubuh yang tidak dimiliki kerajaan Sky Fortune, maka dia seharusnya tidak memiliki masalah. Lin Ming waspada terhadap para gangster dan penjahat yang ingin memiliki dia lebih dari beberapa puluh ribu tael emas.
Adapun Wang Xuanji dan Muyi dan karakter lain seperti mereka hanya akan melihat Lin Ming sebagai jenius prasasti berbakat dari generasi muda. Berpikir ini, Lin Ming dengan jujur berkata, Lin Ming, 15 tahun. Mendengar usia 15 tahun, mata Wang Yuhan membelalak saat dia melihat Lin Ming dari atas ke bawah beberapa kali. Apakah anak muda ini juga jenius? Usianya lebih muda dari dirinya dan kultivasinya tidak tinggi, apakah anak laki-laki ini hanya menghabiskan waktunya untuk hiburan? Namun asosiasi prasasti tidak menyediakan bahan atau harta langka, dan orang-orang yang terlihat main-main tidak akan datang ke sini, karena akan membutuhkan beberapa ribu tael emas. Jika mereka melakukannya maka mereka akan mengalami kerusakan otak yang serius. Anda harus menyediakan bahan dan harta langka Anda sendiri, tahukah Anda? Aku tahu. Saya ingin membelinya dari asosiasi prasasti. Lin Ming mengeluarkan selembar kertas dengan daftar kecil bahan saat dia mengatakan ini. Lin Ming telah memutuskan, rune luar biasa, sebenarnya versi yang disederhanakan. Versi yang disederhanakan tidak membutuhkan Skywong Silet dan secara alami jauh lebih mudah. Namun, efeknya sedikit lebih lemah dan tidak memiliki teknik prasasti di dalamnya. Tujuannya hanya untuk lulus ujian, tidak perlu membuat keributan dan mengejutkan semua orang. Rune luar biasa, juga berisi beberapa teknik prasasti yang telah hilang di kerajaan Sky Fortune, dan Lin Ming tidak ingin mengungkapkannya. Jika saya bisa membeli materi ini, terima kasih. Lin Ming menyerahkan daftar rincin kepada kakak perempuan resepsionis. Kakak resepsionis mengambil daftar di tangan dan menerima anggukan konfirmasi dari Wang Xuanji. Dia berkata, baiklah. Bolehkah saya bertanya harta langka apa yang akan Anda gunakan? Petik 2. Saya ingin menggunakan pedang. Ya. Apakah harta langka itu akan menjadi milik saya setelah saya menempatkan simbol prasasti di atasnya? Petik 2. Pasti. Harta dan materi awalnya dibeli oleh Anda untuk pemeriksaan. Silakan datang dan pilih pedang bersamaku. Petik 2. Baik. Saat Lin Ming pergi, Wang Yuhan masih melihat punggungnya sampai dia menghilang, dan dia bergumam, kakek, pemuda ini baru berusia 15 tahun dan ingin menguji sebagai master prasasti. Jika dia lulus ujian, maka saya akan kalah tidak hanya dari Qin Xingxuan tetapi juga dia. Petik 2. Wang Xuanji menjawab sambil tersenyum, ujian untuk menjadi master prasasti bukanlah ujian yang mudah. Karena bocah lelaki ini berani mengikuti tes sebagai master prasasti, maka dia harus memiliki kemampuan uniknya sendiri, dan mungkin bukan seseorang dari kerajaan Sky Fortune. Dia mungkin murid dari beberapa guru yang tertutup. Karena bakat alaminya luar biasa dan dia berlatih dengan rajin, dia ingin mengikuti ujian master prasasti pada usia 15 tahun dan menyingkirkan generasi muda bakat prasasti kota Sky Fortune, dan menciptakan warisan dan ketenarannya sendiri. Haha. Tapi ini tidak mudah. Saat Wang Xuanji mengatakan ini, dia menyalakan jimat transmisi suara dan menyampaikan pesan kepada dua guru prasasti yang biasanya bertanggung jawab atas pemeriksaan prasasti, dan meminta mereka untuk berkumpul. Wang Yuhan menggigit bibirnya dan berbisik, aku tidak akan kalah darinya. Saya tidak akan kalah dari Qin Xingxuan. Petik 2. Asosiasi prasasti memiliki harta langka yang secara khusus mereka simpan untuk digunakan dalam ujian. Lin Ming melihat pilihannya sampai dia memilih pedang panjang yang sangat bagus dan berkata, yang ini. Pedang ini bernilai 3.600 tael emas dan merupakan salah satu harta paling mahal di gudang. Kakak resepsionis agak terkejut, umumnya mereka yang berpartisipasi dalam ujian master prasasti akan memilih harta yang lebih sederhana dan lebih murah. Anak muda ini sebenarnya memilih sesuatu yang sangat mahal, pasti keluarganya sangat kaya atau dia percaya diri. Lin Ming punya ide sendiri.
Karena dia harus memilih harta langka untuk digunakan, dia tidak bisa secara alami memilih sesuatu yang akan disia-siakan. Yang terbaik adalah memilih harta karun kualitas unggul untuk digabungkan dengan simbol prasasti yang bagus untuk dijual dengan harga tinggi. Harta kami, setelah terjual, tidak dapat ditukar, kata kakak resepsionis. Dia tidak ingin Lin Ming merasa seolah-olah dia akan ditipu, dan ingin memastikan bahwa pedang ini adalah yang dia inginkan. Lin Ming mengeluarkan 4 uang kertas emas dan berkata sambil tersenyum malu-malu, ini yang pasti saya tahu. Kalau begitu ikut denganku. Petik 2. Setelah pembayaran selesai, kakak perempuan resepsionis membawa Lin Ming untuk kembali ke ruang pemeriksaan sebelum dia pergi. Setelah masuk kembali ke ruang prasasti, Lin Ming melihat bahwa 2 orang lain berada di ruangan itu yang tampaknya berusia sekitar 40-50 tahun. Salah satunya adalah pria paruh baya yang mengenakan jubah hijau panjang, dan yang lainnya adalah pria yang tersenyum, yang terlihat seperti pria tua yang selalu bahagia, sangat baik, dan sangat gemuk. Keduanya adalah petugas pemeriksa dari Asosiasi Prasasti yang bertanggung jawab atas pemeriksaan induk prasasti. Wang Xuanji biasanya tidak mengikuti ujian ini, tapi kali ini dia tertarik untuk tinggal dan mengamati. Apakah kamu siap? Wang Xuanji bertanya. Lin Ming mengangguk. Dia menempatkan pedang panjang di platform batu prasasti. Bahan untuk simbol ini mulai terkuak satu persatu. Materi asosiasi prasasti telah diproses dengan cukup baik, dan tidak mengharuskan Lin Ming untuk menggiling, memurnikan, melelehkan, atau melakukan apapun padanya. Pria paruh baya yang mengenakan gaun hijau panjang memberi Lin Ming tatapan kosong dan berkata, batas waktu untuk pemeriksaan ini adalah 2 jam. Jika Anda mengalami 3 kegagalan berturut-turut maka Anda akan gagal. Jika produk akhir memiliki peningkatan kekuatan kurang dari 20%, maka itu juga gagal. Petik 2. Dimengerti. Baik, Anda bisa mulai. Pria paruh baya itu membalik 1 jam gelas, dan pasir di dalamnya mulai lewat tanpa suara. Lin Ming duduk dalam istirahat dengan mata terpejam sejenak. Dia memutar esensi sejati dalam tubuhnya hingga mencapai kondisi optimal, dan kemudian meletakkan tangannya keluar. Beberapa tetes kecil jus berwarna biru melompat ke telapak tangannya seolah-olah mereka berada di bawah kendali Lin Ming. Ini hanya gerakan sederhana, tetapi orang-orang yang hadir dapat merasakan pemuda itu membungkus jus berwarna biru dengan kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa ini, aku khawatir pemuda ini mungkin adalah bakat kelas 5. Wang Xuanji berkata dengan heran. Tidak heran dia berani mengikuti tes hanya pada usia 15 tahun, dia memiliki beberapa kemampuan. Pria paruh baya berkata sambil perlahan mengangguk. Wang Yuhan mengerutkan bibirnya. Dia secara alami juga mencatat kekuatan jiwa Li Ming dan dia bergumam di dalam hatinya. Bakat jiwa kelas 5, itu sama denganku. Sebelumnya satu-satunya saingan yang saya miliki adalah Qin Xing Xuan, sekarang ada saingan lain. Petik 2. Bakat kelas 5 sangat langka. Secara umum, bakat jiwa dan bakat bela diri seorang seniman bela diri tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, tetapi bakat jiwa biasanya lebih rendah daripada bakat bela diri. Oleh karena itu, bakat jiwa tingkat tinggi sangat jarang. Jika bakat bela diri kelas 5 hanya terlihat sekali setiap dekade, maka bakat jiwa kelas 5 akan terlihat sekali setiap 2, atau bahkan 3 dekade. Bakat bela diri Wang Yuhan hanya kelas 4, tapi bakat jiwanya sebenarnya lebih tinggi dari bakat bela dirinya. Ini mungkin sesuatu yang dia warisi dari kakeknya. Bakat kelas 5 menengah Wang Yuhan benar-benar merupakan bakat prasasti tingkat atas yang hanya terlihat sekali setiap beberapa lusin tahun. Selain itu, Wang Xuanji telah membimbing Wang Yuhan dengan lembut sejak kecil. Sekarang dalam hal teknik prasasti dan bakat, dia mirip dengan Qin Xing Xuan, tetapi dia juga lebih tua.
Lin Ming tidak memiliki bakat jiwa kelas 5, tetapi rumus hukum jiwa yang dia gunakan adalah taktik jiwa sombong yang berasal dari alam para dewa. Oleh karena itu dia mampu membekukan kekuatan jiwanya dengan baik dan memberikan kesan bahwa lengannya terikat pada mereka. Jika gerakan awal Lin Ming itu membuat Wang Xuanji merasa terkejut, maka gerakan berikut ini membuat semua orang meragukan kemungkinannya. Ketika tetesan berwarna biru mencapai ujung jari Lin Ming, jari-jarinya bergerak dalam serangkaian gerakan seperti kabur. Tetesan itu dengan lembut ditarik terpisah dengan jemarinya seperti meteor biru yang berkilauan di langit malam. Bayangan-bayangan samar mengikuti setiap gerakan, seperti ekor meteor yang berkilauan saat mereka menelusuri udara. Dalam beberapa kedipan, simbol kompleks telah selesai. Wang Xuanji menarik napas tajam, dan senyum lelaki tua yang tersenyum itu juga membeku. Buddha cerah memetik teratai. Orang awam hanya akan menonton untuk kesenangan, tetapi seorang ahli akan melihat jalannya. Gerakan tangan Lin Ming seperti awan yang lewat dan sungai yang mengalir. Ada istilah khusus untuk ini di antara guru prasasti, yang disebut Buddha cerah memetik teratai. Buddha cerah adalah mitos zaman kuno yang disebut Buddha 1000 jari. Dongeng mengatakan bahwa Buddha memiliki 10 tangan, masing-masing dengan 1000 jari. Setiap tahun di Taman Bright Buddha, teratai air akan mekar dan dia akan mengumpulkan bijinya. Dalam satu gerakan, Buddha cerah mampu mengambil ratusan biji teratai air. Oleh karena itu teks-teks agama kuno menggambarkannya sebagai Buddha cerah memetik teratai. Tentunya jika mereka hanya membahas kecepatan menggambar, maka beberapa master prasasti dengan kultivasi yang lebih tinggi dalam seni bela diri akan lebih cepat. Tetapi jika mereka ingin mempertahankan kekuatan jiwa mereka dengan kecepatan tinggi dan tidak kehilangan stabilitas atau akurasi, maka itu akan terjadi, menjadi lebih sulit daripada naik ke surga. Bayangan semacam ini yang diciptakan, seseorang hanya akan dapat mempraktikkannya dengan surga yang menentang persepsi dan upaya yang melelahkan. Anak laki-laki ini berapa umurnya? Bahkan jika dia mulai mempraktikkan teknik prasasti dari dalam rahim ibunya, dia tidak akan begitu mahir dengan kecepatan jari seperti itu. Episode ke-50, dengan judul Memperoleh Bahan. Langsung ke dalam alurnya. Wang Xuanji dapat dengan cepat menemukan bahwa teknik menggambar pemuda ini tidak berasal dari sekolah pembelajaran manapun di kerajaan Sky Fortune. Tekniknya terlihat lebih kompleks, dan jauh lebih mulus. Sekte master pemuda ini bukan dari akar kerajaan Sky Fortune. Kata pria paruh baya, memem. Dan terlebih lagi, sekolah pelatihan mereka jauh lebih maju daripada kami. Petik 2. Lampu warna-warni mekar bersama di udara. Jalan mereka menjalin jejak cahaya di iris mata penonton yang melebar, meninggalkan kabur yang cerah dan berkilauan di belakang. Wang Yuhan menahan nafasnya, kekuatan jiwa dalam simbol itu memberikan perasaan perubahan energi yang paling indah dan hati-hati. Saat menggambar simbol prasasti, tugas paling sulit untuk dipahami adalah memastikan bahwa kekuatan jiwa dihitung dengan cermat untuk setiap sedikit nuansa, ketidakakuratan terkecil dapat menyebabkan kegagalan total. Tetapi di tangan pemuda ini, setiap perubahan kecil seolah-olah secara naluriah tepat. Di bawah tangannya yang cekatan, dia menggambar simbol seperti pelukis yang dengan tangan bebas menggambar bunga dan burung, saat burung-burung kecil itu melebarkan sayapnya untuk terbang. Awalnya, di Wang Yuhan ada ketakutan rahasia bahwa dia akan dilampaui oleh anak laki-laki ini. Dia berharap dia tidak akan bisa lulus ujian ini. Tetapi pada titik ini, dia sudah benar-benar terpesona dalam kekaguman dan keheranan. Sebaliknya, sekarang di dalam hatinya dia berharap bahwa dia tidak akan pernah berhenti, bahwa kesempurnaan ini dapat berlanjut hingga akhir zaman dan di dalam hatinya bahkan tidak ada sedikit pun penyesalan. Perasaan ini, sama seperti musisi yang ingin mendengar suara nyanyian alam dan dewa mekar sepenuhnya,
atau seniman yang sangat ingin melihat lukisan paling indah dan indah yang pernah diwariskan oleh pelukis terhebat di dunia, generasi terakhir. Hanya perasaan semacam ini yang dapat menyebabkan manusia meninggalkan semua gangguan dan mengejar puncak keahlian mereka. Melihat ekspresi wajah yang berdedikasi dari pemuda yang sangat teliti ini, Wang Yuhan akhirnya dapat memahami mengapa pertumbuhan kultivasi dari teknik prasastinya terhenti. Itu persis karena dia terlalu peduli tentang Qin Xingxuan, dan takut jalan yang dia lalui akan disusul oleh seorang gadis yang setengah tahun lebih muda darinya. Tapi sekarang, melihat teknik prasasti yang sempurna dari Lin Ming, dia tiba-tiba tercerahkan dengan kebenaran. Tanah ini tidak berujung dan tidak terbatas, ada banyak bakat dan jenius yang tak terhitung jumlahnya seperti dirinya. Menjadi nomor satu di antara pemuda kerajaan Sky Fortune dalam teknik prasasti hanyalah kesombongan yang sia-sia. Tidak ada signifikansi apakah dia dilampaui oleh Qin Xingxuan atau tidak. Apa yang dia kejar tidak lagi menjadi bayangan Qin Xingxuan, tetapi di luar dirinya. Apa yang akan dia kejar bukanlah menjadi bakat prasasti nomor satu di kerajaan keberuntungan langit, tetapi untuk mencapai puncak prasasti. 1 menit dan 1 detik telah berlalu. Di depan Lin Ming, jumlah simbol dan rune meningkat, karena mereka mulai tumpang tindih di udara dengan kelap-kelip terang dan gelap, seolah-olah mereka memiliki ritme pernapasan yang hidup. Lin Ming sudah akrab dengan rune luar biasa, dan menggambar itu mudah. Puncak tahap kedua transformasi tubuh memungkinkan Lin Ming memiliki esensi sejati yang cukup untuk mendukung seluruh proses. Dia tidak perlu menderita kesulitan seperti yang dia alami beberapa bulan yang lalu. Hari ini, gambar prasasti Lin Ming menjadi sangat halus. Dia telah mencurahkan perhatian totalnya untuk menciptakan simbol, dan lupa bahwa ini adalah ujian. Dia sepenuhnya menyelesaikan lusinan simbol dan rune yang penuh warna dan cemerlang, dan kemudian setelah kilatan cahaya, kekuatan jiwa Lin Ming menyatukan mereka semua menjadi satu, dan mereka mengembun menjadi 1 inci persegi simbol api. Kali ini Lin Ming tidak meletakkan simbol ini pada selembar kertas simbol, melainkan membawanya ke meja dengan pedang panjang, dan dengan jentikan jarinya, simbol itu jatuh ke pedang panjang dengan cici, dan mencap dirinya sendiri ke atasnya. Penampilan terakhirnya seperti nyala api yang mengamuk. Penyelesaian. Melihat pedang di tangan Lin Ming, hati Wang Xuanji terpesona dan memberikan pujian tanpa akhir. Matanya tertuju pada bilah pedang dan dia secara alami bisa melihat potensi simbol api itu karena memancarkan rasa alam. Dia membenamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dan merasakan bahwa esensi sejati beredar semudah bernapas. Wang Xuanji mampu memastikan bahwa itu adalah simbol prasasti yang sempurna. Tapi orang yang menggambarnya adalah seorang anak laki-laki yang esensi aslinya berada di tahap kedua transformasi tubuh. Seberapa besar simbol ini dapat meningkatkan kekuatan senjata? Pembicaraan simbol prasasti tentang peningkatan kekuatan bukanlah ketajaman bilah, tetapi sirkulasi dan aliran esensi sejati. Jika simbol prasasti ada di atas kertas simbol, tidak ada yang bisa menentukan seberapa besar itu akan meningkatkan kekuatan. Jika itu ada di harta langka seperti senjata, maka master prasasti yang berpengalaman akan dapat menuangkan esensi sejatinya ke dalam harta karun dan melihat bagaimana aliran esensi sejati dipengaruhi oleh simbol prasasti. Mereka kemudian akan dapat mengetahui berapa persentase kekuatan simbol prasasti akan meningkatkan harta langka. Wang Xuanji mengangkat pedang panjang di tangannya dan memusatkan esensi sejatinya ke dalamnya. Dia menutup matanya dan membiarkan sensasi itu membasuh dirinya. Sesaat kemudian matanya terbuka, dan meskipun dia sudah mengharapkan ini di dalam hatinya, dia masih terkejut. Peningkatan kekuatan simbol prasasti berjumlah sekitar 32%. Ini adalah standar dari ahli prasasti kelas master. 32% meningkatkan kekuatan esensi sejati. Wang Xuanji berseru.
Oh, alis pria paruh baya terangkat dan dia mengambil pedang panjang di tangannya. Secara umum, Master Prasasti pemula utama akan menemukan peningkatan kekuatan 20% sulit. Bahwa pemuda ini bisa mencapai 32%, itu harus diketahui bahwa setelah 20%, semakin jauh lebih sulit. Pria paruh baya telah bekerja sebagai petugas ujian selama bertahun-tahun sekarang. Saat mengevaluasi simbol prasasti, dia lebih cepat dari Wang Xuanji dan bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat. Antara 32% dan 33%. Pria paruh baya meletakkan pedang panjang di atas meja dan menilai Lin Ming. Dari mana anak ini berasal? Dia muncul begitu saja. Apakah dia punya teman? Sahabat? Mungkinkah dia adalah murid dari seorang master dari suatu sekte kuno? Oleh mengapa murid sekte kuno datang ke tempat kecil seperti asosiasi prasasti di kota Sky Fortune ini untuk melamar menjadi master prasasti? Selamat, Lin Ming. Kamu benar-benar lulus ujian, kata Wang Xuanji. Terima kasih, Presiden Asosiasi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan asosiasi prasasti kota Sky Fortune kami? Wang Xuanji dengan santai bertanya. Dalam pandangannya, murid dari klan kuno ini tidak akan bergabung dengan asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Jika 10 orang diminta, 10 orang akan menolaknya. Dia tidak membayangkan Lin Ming akan mengangguk dan menjawab, "Ya, saya ingin." Oh. Alis Wang Xuanji terangkat. Anda ingin bergabung dengan asosiasi prasasti kami? Saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian karena alasan ini. Petik 2. Ini, Wang Xuanji merasa aneh dalam pikirannya. Dia tidak bisa memahami alasan Lin Ming. Untuk memberitahu Presiden Asosiasi dengan jujur, saya bergabung dengan asosiasi prasasti untuk mendapatkan poin kontribusi untuk membeli materi. Petik 2. Beli bahan. Jika Anda membutuhkan material langka dan berharga maka Anda membutuhkan poin kontribusi. Ada banyak cara untuk menggunakan bahan-bahan ini. Apakah anak laki-laki ini yang menginginkan mereka? Atau tuannya? Tuannya pasti senior dengan keterampilan yang sangat tinggi. Mengapa orang seperti itu mencari materi di serikat buruh kecil di tempat kecil seperti kota Sky Fortune? Wang Xuanji memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, dan dengan sedikit ragu berkata, jika kamu menjual pedang ini ke asosiasi prasasti, aku akan menukarkanmu 3.000 poin kontribusi untuk membeli materi. Lin Ming terkejut dan segera sangat gembira dengan kebahagiaan. Dia khawatir bahwa dia harus menyelesaikan sejumlah misi. Dia tidak berpikir dia akan seberuntung itu. Wang Xuanji akan mengusulkan untuk menukar pedang ini dengan 3.000 poin kontribusi. Sebelumnya, dia telah melihat daftar bahan berharga yang dia butuhkan untuk prasasti obatnya, dan 3.000 bukanlah jumlah yang kecil. Itu cukup untuk membeli bahan yang dia butuhkan. Orang tua presiden asosiasi ini mungkin ingin membeli pedang saya untuk mempelajarinya. Tetapi teknik prasasti itu rumit dan beragam. Bahkan seseorang yang ahli dalam teknik prasasti akan merasa sulit untuk memeriksanya, bahkan jika mereka berhati-hati dan menghabiskan banyak waktu. Mungkin dia ingin mengungkap beberapa misteri simbol prasasti dan mereproduksinya, tetapi bahkan itu pun sangat sulit. Jika dia membeli pedang ini, dia mungkin tidak akan bisa menemukan apapun. Berpikir seperti ini, Lin Ming berkata, "Terima kasih Presiden Asosiasi, saya sangat kekurangan poin kontribusi. Tidak perlu sopan. Jika suatu hari guru Anda datang ke Sky Fortune City, harap sambut dia di asosiasi prasasti kota Sky Fortune kami sebagai tamu terhormat." Ada dua alasan Wang Xuanji memberi Lin Ming kondisi yang menguntungkan di awal. Pertama, dia ingin mempelajari pedang, dan kedua, dia ingin memenangkan Lin Ming, dan mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahui sekte misterius di belakang Lin Ming. Darah binatang buas tingkat 4, 1 jin, 1100 tael emas,
150 poin kontribusi. Petik 2. Bibit bunga awan biru langit, 12, 600 tael emas, 80 poin kontribusi. Jus darah naga, 1 jin, 600 tael emas, 60 poin kontribusi. Orang yang bertanggung jawab atas penjualan bahan langka dan berharga adalah seorang wanita paruh baya berusia 40-50 tahun. Dia membandingkan persediaannya saat dia membaca daftar Lin Ming dan mengutip harga setiap kali cocok. Untuk setiap pertandingan, dia akan berhenti dan melihat Lin Ming. Bocah kecil ini, dia membeli begitu banyak barang langka dan berharga, apa yang dia rencanakan dengan mereka pada akhirnya. Lin Ming telah membuat daftar lusinan materi, termasuk beberapa yang berharga dan langka. Misalnya, darah binatang buas tingkat 4, botol kecil akan mampu menandingi harta langka dalam harga. Jika dia meninggalkan asosiasi prasasti untuk membelinya dengan harga pasar, setidaknya 3.000 tael emas, dan bahkan kemudian dia belum tentu bisa membelinya. Jika ini setengah tahun yang lalu, Lin Ming bahkan tidak akan berani bermimpi tentang hal-hal seperti itu. Jumlah emas yang dibutuhkan dengan cepat terakumulasi menjadi 10.000. Poin kontribusi yang dibutuhkan juga hampir mencapai 2.000. Saat Lin Xiaodong melihat jumlah emas yang dibutuhkan naik, yang dia dengar hanyalah dengung sempoa yang tak henti-hentinya membuat suara pop-pop. Setiap letupan membuatnya merasa takut dan khawatir dengan item berikutnya, tetapi segera yang dia rasakan hanyalah mati rasa. Dia akhirnya melihat apa yang orang sebut menghabiskan uang seperti air mengalir. Total harga, 10.000 tael emas dan 2.100 poin kontribusi. Apakah Anda ingin mengonfirmasi pembelian ini? Wanita paruh baya itu menurunkan sempoa dan bertanya pada Lin Ming. Bahkan Master Prasasti Kota Keberuntungan Langit yang sangat terpelajar dan terkenal, dan juga mulia, tidak akan membeli begitu banyak bahan langka dan berharga. Siapa si kecil ini? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Ya, saya ingin membeli ini. Ling Ming berkata dan dia mengeluarkan uang kertas emas dari lengan bajunya dan juga kartu poin. Kartu poin ini memiliki nomor kartu yang menunjukkan berapa banyak poin kontribusi yang dia miliki dalam catatan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.